Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa iblis ranna arba'a ranna. Iblis berteriak keras karena disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah inda la'nihi wa tardihi minal jannah, ketika dilaknat dan dilemparkan dari dalam surga. Yang kedua adalah inda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى في آية أخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa iblis ranna arba'a ranna. Iblis berteriak keras karena disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah inda la'nihi wa tardihi minal jannah, ketika dilaknat dan dilemparkan dari dalam surga. Yang kedua adalah inda nuzuli suratil Fatihah, ketika turunnya surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah inda fathi Makkah, ketika terjadinya Fathu Mekah. Dan yang keempat inda maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau inda miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 hal ini, yang pertama adalah inda la'nihi wa tardihi minal jannah. Nariko mumpoi fakutanya maka dan magiro nailaknai iblis. Kenapa iblis dilaknat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan dari dalam surga? Ketika muncul pertanyaan bahwa apakah iblis tahu
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala-galanya? Maka jawabannya adalah ya. Namun kenapa iblis mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka diantara jawabannya adalah karena tidak tunduk de na turu iparentah na pong Allah Ta'ala, de na tundur iparentah na pong Allah Ta'ala. Di dalam ayat yang dibacakan tadi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis menolak. Bukan sujud untuk menyembah iblis, bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam alaihi salam, akan tetapi sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam, yang juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Narapengi pong Allah Ta'ala rilalanna yewe ayae aba wastakbara wa kana minal kafirin. Olehnya itu yang menyebabkan seseorang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Napi kolana agama atau lebih gimana jamaah Jumat yang kesemuanya dirahmati Allah, bahwa di sisi nawading ijabah ria sengesi di perintah ya regasi dipapisangkan na pong Allah Ta'ala narek ko man nasanasay makada iyo siwasiway wani ya rega iyo siwasiway manca dipapisangkan na pong Allah Ta'ala. Di dalam agama kita secara umum ada dua persoalan. Yang pertama adalah muttafaqun alaih, di mana sudah disepakati dan tidak boleh lagi diganggu gugat. Yang kedua ada persoalan di dalam agama kita, mukhtalafun fi, di dalamnya ada beberapa pendapat ulama. Ketika kita kembali ke muttafaqun alaih, di antaranya atau contohnya misalnya adalah salat 5 waktu. Di sisi-sisi agama pamula Nabi sallallahu alaihi wasallam latu yasoi maka dai rasampanya 5 waktu de nawaji ikahuli. Artinya semuanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat ijma' ulama maupun kias, ia biasanya sempaja 5 waktu adalah tentu ni makadaan nawaji ke Allah Ta'ala yarik anu wajib. Ketika seseorang meninggalkan, di dalam fikih dikatakan areko engka tahu dena sempaja 5 waktu, na tetangi sempaja 5 waktu yakin ni maka dia harus sempaja 5 waktu wajib yari kemakutup pegoi, maka keyakinannya ini tidak mengeluarkannya dari agamanya. Nege upana engkau tahu natatangi sempaja 5 waktu yang manasa-nasa awajikanna, maka sesungguhnya di dalam keyakinannya mengatakan bahwa salat 5 waktu itu bukan merupakan kewajiban, maka keyakinannya ini mengeluarkannya dari agamanya. Maka orang seperti ini sebenarnya dia nasadini wale namasuni boleh di agama asal lengengi. Sama juga ketika ada orang yang meyakini sesuatu yang sebenarnya haram, manas-nanas searanganna narik ko na pahangi makadai dek na marigaga di papule dek na marigaga di tugau, maka keyakinannya ini bisa mengeluarkannya dari agama. Teman-teman lebih jamaah Jumat yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nawading icapa ia perintah pung Allah Ta'ala, apalagi yang jelas-jelas merupakan kewajiban matentuta. Dito nawading icapa ia rupa pisangkan na pung Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan meninggalkan larangannya, maka insya Allah menjadi asbab sehingga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah inda nuzuli suratul Fatihah,
Kenapa iblis berteriak keras, bersedih? Karena faktor yang kedua adalah inda nuzuli surat Al-Fatihah, karena diturunkannya surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu yang merupakan pondasi agama. Di dalamnya ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman memulai pekerjaan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, juga ada di awal surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa guru ki andre guru takat tafsire makada kalimat yang bisa mewakili semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yanaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di dalamnya ada berita tentang hari kiamat, hari pembalasan. Di dalamnya ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada permintaan pertolongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa, ada kisah umat-umat terdahulu, di antara mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara mereka ada yang sesat. Semuanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan agar kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Hadirin jamaah Jumat yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah inda Fathi Makkah, ketika terjadi Fathu Makkah. Kenapa? Karena iblis melihat bahwa saat itulah ketika terjadi Fathu Makkah. Ketika itulah semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram pada saat itu diruntuhkan. Iblis bersedih, berteriak keras. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan yang keempat adalah inda miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengalahkan kedudukan, tingginya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam ketika memohon kepada Allah agar senantiasa diampuni kesalahannya, Nabi Adam alaihi salam menyebutkan natapui asana Nabi sallallahu alaihi wasallam ritanai pun Allah taala, maka wahai Adam, kenapa engkau menyebut Muhammad sementara Muhammad itu beribu-ribu tahun setelahmu nanti dilahirkan? Maka dari pengulutan Nabi Adam alaihi salam, ketika saya memohon ampun, bertaubat atas kesalahanku ya Allah, ra'aitu maktuban ala qawa'imil arsh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wita taroki ritiana arsh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya yakin, saya tahu bahwa nama yang ada setelah namamu ya Allah merupakan orang yang paling tinggi kedudukannya di sisimu ya Allah. Nabi Adam alaihi salam memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah wasilah kita untuk mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu iblis sangat murka, berteriak keras, bersedih. Kenapa? Karena dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dimanapun mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka ia senantiasa sekurang-kurangnya menyampaikan salawat, mengirimkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunifakaka
mewarina barakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ramadan kurang lebih 60 hari lagi. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.